Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di rumah, siapapun, dimanapun, adik-adik, kakak-kakak, dan semuanya yang bisa melihat video ini. Di video ini saya akan sedikit berbagi tentang kendala pendidikan di masa pandemi. Mungkin kepada Bapak Ibu yang punya putra-putri yang sekarang lagi daring, yang sekarang mungkin lagi di masa pandemi, mungkin punya beberapa kendala yang pastinya Bapak Ibu memerlukan solusi atau mungkin masukan atau referensi untuk mengatasi itu semua. Oleh karena itu, tonton terus videonya sampai selesai. Ya, Indonesia saat ini sedang dapat musibah pandemi COVID-19 dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Dan gara-gara pandemi ini efeknya sangat luar biasa, dan tidak lupa juga sektor pendidikan pun mendapatkan imbas dari efek pandemi ini. Nah, beberapa dari hasil observasi saya tentang kendala-kendala di masa pandemi ini, efek di kegiatan pendidikan, yang pertama itu adalah tentang sistem pembelajaran daring. Banyak sekali orang tua, banyak sekali anak, dan banyak sekali keluhan-keluhan tentang sistem belajar daring. Bukan tentang daringnya itu nggak baik dan sebagainya, tidak. Karena memang itu adalah solusi pemerintah supaya pendidikan ini bisa tetap berjalan. Nah, akhirnya pemerintah membuat kebijakan dengan pendidikan silakan dilaksanakan tapi menggunakan sistem daring. Namun, dengan sistem daring adalah sistem yang baru bagi beberapa kalangan dan kelompok teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah yang tidak familiar dengan cara itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa dan kesulitan yang sebenarnya kompleks sekali. Dengan adanya sistem daring ini, satu orang tua jadi harus lebih intens memantau, memandu putra-putrinya pada saat dia belajar. Apalagi yang putra-putrinya itu masih pada umuran TK, RA, SD, MI, MTS, SMP, yang mungkin dia harus pendampingan. Sehingga orang tua waktunya hampir habis untuk sebagai guru di rumah untuk mendampingi putra-putrinya daring. Padahal tidak semua orang tua di rumah itu punya banyak waktu. Mungkin dia juga punya kerja, mungkin dia juga punya bisnis dan lain sebagainya, yang imbasnya bisa saja apakah anaknya yang tidak terpantau daringnya atau pekerjaan orang tuanya yang tidak terpantau pekerjaannya. Itu efek yang luar biasa. Terus kemudian selain itu juga pada saat di masa daring ini, itu kondisi, posisi, dan juga geografis setiap peserta atau siswa itu berbeda-beda. Ada yang sinyalnya mudah, ada yang sinyalnya gampang, ada yang punya sinyal tapi nggak punya kuota, ada yang lain sebagainya. Dengan segala upaya pemerintah sudah memberikan solusi-solusi untuk seluruh pelosok negara dan daerah di situ itu bisa merasakan yang namanya daring. Nah, namun itu setelah mereka sudah disolusikan oleh pemerintah, setelah mereka sudah dikasih kuota misalkan, mereka sudah dikasih fasilitas supaya bisa daring misalkan. Nah, di situ ada satu masalah lagi. Satu masalah tentang daring ini adalah tingkat wawasan orang tua yang berbeda-beda. Misalkan di masa pandemi ini ada madrasah atau ada sekolah yang dia memberikan tugas itu menggunakan Google Form, atau mungkin menggunakan tugas dikirim menggunakan email, atau dikirim menggunakan aplikasi media sosial dan sebagainya. Nah, dari situ tidak semua orang tua, apalagi yang orang tuanya udah berumur lanjut, yang tidak mengikuti zaman, yang tidak bermain medsos, tidak main online, tidak main Google Drive dan lain sebagainya, itu dia akan kesulitan. Bahkan anaknya udah ngerjain tugas, mau mengirimkan tugas saja dia kesulitan caranya seperti apa. Dan itu bisa saja diajarin. Tapi tingkat pemahaman orang tua juga beda-beda. Ada yang diajarin sekali langsung paham, yang harus diajarin 2 kali, yang harus diajarin 5 kali, yang diajarin 10 kali, banyak sekali, dia baru bisa paham. Dan itu kendala nyata di lapangan. Nah, tentunya dengan adanya semua sistem itu di dalam hati kita masing-masing, di dalam Bapak Ibu pasti berpikir bahwa saya lebih nyaman dengan tatap muka, dan saya lebih nyaman
andaikan tatap muka mungkin saya tidak serepot ini. Andaikan tatap muka mungkin saya waktunya tidak sehabis ini dan lain sebagainya. Nah, itulah kendala yang dirasakan gara-gara pandemi dalam satu, yaitu tentang sistem belajar daring. Kemudian yang kedua, efek dari pendidikan di masa pandemi ini itu adalah pembinaan karakter. Ini dampaknya sangat luar biasa. Bapak Ibu mungkin di rumah bisa merasakan bahwa dengan adanya sistem daring, pembinaan karakter putra-putri Bapak Ibu semuanya itu full berada di tangan Bapak Ibu semuanya. Karena justru ini yang ditakutkan Indonesia, ditakutkan oleh seluruh negara, bahwa Indonesia itu terancam bodoh satu generasi. Ibarat kita sudah 2 tahun, yang kemarin kelas 1 SD sekarang sudah kelas 3. Kelas 3 iya memang dia naik ke kelas 3, tapi secara secara karakter atau secara pendewasaan pola pikir dia masih kelas 1. Terus kemudian pada saat dia di SMP atau MTS kelas 1, dia naik ke kelas 3, daring dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, padahal kehidupan sosialisasi di madrasah, kehidupan sosialisasi di sekolah dan lain sebagainya itu adalah pembentukan karakter yang sangat efektif dan efisien. Artinya bukan hanya sekedar sekolah saja, tapi pendidikan karakternya ada di situ. Bahkan sekarang ada yang madrasah aliyah atau SMA yang dari kelas 1 dia baru masuk hanya ospek doang atau hanya mos saja, belum masuk sampai sekarang, hanya daring-daring sampai sekarang mungkin kelas 2 sampai kelas 3. Padahal di masa SMA atau di masa madrasah aliyah itu adalah masa-masanya dia untuk berekspresi, perform, langsung terjun ke masyarakat, langsung dibentuk dalam bentuk kegiatan banyak sekali dan pengalaman banyak sekali didapatkan di situ. Tapi semua itu tidak bisa dirasakan oleh anak-anak pada zaman sekarang karena di masa pandemi itu. Padahal itu adalah di saat ada anak yang rajin organisasi, rajin beraktivitas, ikut aktivis lain sebagainya, dia akan mempunyai banyak pengalaman, karakter di situ terbentuk, wawasan di situ terbentuk. Tapi sekarang anak-anak itu tidak bisa merasakan itu. Kenapa? Karena pembelajarannya daring. Dan yang lebih keren lagi, sekarang ada anak kuliah. Dia mendaftar kuliahnya online. Terus kemudian dia ospek juga online, tugas-tugas online. Bisa saja sampai wisuda dia baru bisa berangkat untuk wisuda. Bahkan mungkin dia tidak pernah berangkat ke kampus. Dia langsung wisuda. Bahkan wisudanya mungkin bisa online. Sama, padahal pendidikan karakter pada saat kuliah atau pada saat menempuh S1, S2 atau mungkin dan sebagainya itu luar biasa pengalamannya. Kalau tentang pelajaran pendidikan kuliahnya saya yakin dengan cara daring atau dengan cara yang tidak daring atau tatap muka bagi mahasiswa itu bisa tidak terlalu bermasalah. Tapi tentang pendidikan karakternya, pada saat dia tatap muka dia berinteraksi dengan orang banyak, harus bekerja sama dengan orang banyak, dia harus mempunyai proyek tugas yang lebih banyak, yang lebih nyata, yang lebih real. Dengan adanya daring semuanya hanya bisa dilaksanakan dengan fiktif atau mungkin yang dilaksanakan yang dengan tidak langsung praktek ke lapangan. Padahal itu adalah ilmu nyata jika untuk bekal nanti hidup di masyarakat. Inilah Indonesia. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya di Kendala ini yang punya putra-putrinya di rumah, yang sekarangnya apalagi lagi umuran SMP MTS-nya lagi sukanya main HP. Banyak sekali anak yang sekarang suka main HP saat dia di rumah, dia harus daring. Karena daring, dia harus pegang HP. Tapi anak lebih banyak memanfaatkan HP itu untuk nge-game, bukan untuk daring. Itu problem yang sangat luar biasa. Akhirnya daringnya itu dia terbengkelai. Bisa saja dia daring, bisa saja dia mengikuti daring, bisa saja dia mengerjakan daring, tapi fokusnya dia memegang HP bukan untuk daring, tapi untuk bermain game. Jika putra-putri Bapak Ibu memegang HP itu fokusnya adalah untuk bermain game, saya yakin daringnya itu tidak maksimal. Nah, tinggal bagaimana cara Bapak Ibu mendidik karakter putra-putri Bapak Ibu untuk mengatasi ini. Kemudian yang keempat adalah tidak sesuai kebutuhan zaman. Apa yang dimaksud tidak sesuai kebutuhan zaman? Di zaman sekarang, persaingan pekerjaan, persaingan global, persaingan di dunia akademik dan kependidikan itu semakin sini, itu akan semakin tinggi. Yang ibarat ujian nasional, itu tahun kemarin kita kan patokannya ujian nasional dan sekarang itu diganti dengan AKM. Ya, dengan adanya AKM,
ini memang setelah saya telusuri, dengan adanya AKM, kecerdasan anak itu memang benar-benar dikaji, benar-benar itu bisa diukur. Kalau ujian nasional kita tinggal kasih patokannya ujian nasional nilainya tinggi berarti dia pinter. Oke. Dia memang pinter secara intelektual, tapi belum tentu dia pinter secara nalar, secara logika, secara analisis. Di AKM ini dia diajarin untuk menganalisis, untuk melogika, untuk meliterasi, untuk numbering dan sebagainya, kompleks banget. Semua pelajaran masuk di situ menjadi satu, dan di situ terbukti banget bahwa anak ini layak untuk terjun, layak ini siap untuk kerja, anak ini memang punya wawasan yang luar biasa. Itu adalah faktor yang ketiga, tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Dibalik lagi dengan pendidikan yang kita yang minim karakter tadi. Udah besok persaingannya tambah ketat, tapi push pendidikan karakter, skill, knowledge, and attitude-nya anak-anak kita itu minim pembinaan. Kemudian yang keempat adalah lebih susah dikondisikan. Ini menyambung tadi seperti tadi, kalau misalkan anak seumuran SMP atau anak seumuran MTS, ya, anak seumuran SMP atau anak seumuran MTS itu kan dia suka main HP itu tadi, jadi lebih susah dikondisikan. Jadi itu adalah sebuah problem pendidikan di masa pandemi ini. Nah, saya akan sedikit merekomendasikan sekolah yang cocok atau yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu melewati kendala-kendala pendidikan di masa pandemi. Pertama, pilihlah sekolah yang punya dedikasi. Ya, semua sekolah saya yakin punya dedikasi. Maksudnya sekolah itu yang punya yang rajin berinovasi. Pilihlah sekolah yang rajin berinovasi, bukan sekolah yang ibaratkan mungkin ada sekolah yang apa adanya gitu. Jadi silakan pilihlah sekolah yang berinovasi, suka membuat sesuatu yang baru, suka membuat kegiatan yang baru, suka membuat event apa baru gitu. Nah, dengan adanya seperti itu, artinya dia punya banyak cara dan teknik atau mau mencoba sesuatu hal yang baru untuk melewati masalah-masalah, kendala-kendala baru. Terus kemudian yang kedua, pilihlah sekolah yang mempunyai kebutuhan di masa depan putra-putri Bapak Ibu. Di kebutuhan masa depan putra-putri Bapak Ibu, yang pertama dibutuhkan bagi yang agama Islam tentunya adalah agama. Dan patokannya agama atau barometernya kita mengenal agama itu adalah Al-Quran. Jadi dekatkanlah putra-putri Bapak Ibu dengan Al-Quran untuk belajar Al-Quran, baik itu membaca, menulis, bahkan menghafalkan. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Jadi putra-putri Bapak Ibu zaman sekarang kalau nggak tahu teknologi, mungkin Bapak Ibu sudah bisa merasakan susah. Kalau nggak bisa teknologi, bahkan mungkin naik kereta pun nggak bisa. Kalau nggak bisa teknologi, bahkan dia mau pesen makan di Rita Mall aja nggak bisa. Kenapa? Karena semua sekarang menggunakan teknologi. Jadi pilihlah sekolah yang support atau mempunyai program di teknologi. Kemudian yang ketiga, pilihlah sekolah yang mempunyai program bahasa. Loh, kenapa bahasa? Ya, karena di dunia ini semuanya akan menjadi satu, atau dengan pasar global ya, dengan adanya pasar global itu semuanya akan menjadi satu dengan berbagai macam bahasa. Dan di dunia ini itu ada 3 bahasa raksasa yang bakal menguasai dunia. Yang pertama itu adalah bahasa Inggris, yang kedua itu adalah bahasa Mandarin karena Cina sudah menguasai perdagangan dunia, yang ketiga adalah bahasa Arab karena di sana adalah pusat Muslim terbesar di dunia, semuanya ke sana. Inggris, Mandarin, sama Arab. Itu adalah 3 bahasa terbesar di dunia. Jika putra-putri Bapak Ibu bisa menguasai 3 bahasa itu, dia akan lebih leluasa berkeliling dunia mau kemanapun. Karena itu adalah 3 budaya yang bakal menguasai dunia. Bahasa Inggris dengan Amerikanya, dengan Inggris dan bangsa Eropanya, Mandarin dengan Cina perdagangannya, terus kemudian Arab dengan pusat kebudayaan Islam atau pusat kegiatan orang Islam di seluruh dunia. 3. Itu adalah yang wajib dikuasai putra-putri Bapak Ibu. Kalau misalkan putra-putri Bapak Ibu di zaman sekarang sampai besok kok tidak bisa menguasai itu, akan kesulitan. Al-Quran, teknologi, bahasa. Saya harapkan itu adalah sebuah
kemampuan yang harus dimiliki anak jika putra-putri Bapak itu, atau mungkin jika Bapak Ibu punya cita-cita putra-putrinya untuk berkembang lebih lebar, lebih jauh, lebih luas, dan lebih tinggi lagi sampai ke internasional. Nah, kemudian yang terakhir, saya akan merekomendasikan sekolah yang mempunyai program tersebut. Sekolah yang mempunyai program tersebut adalah MA Modern Al Azhari Aji Barang. MA Modern Al Azhari Aji Barang ini dia berada di Dusun Karangcengis, Lesmana, Aji Barang. Madrasah ini punya keunggulan 3, Al-Quran, Bahasa, dan Teknologi. Al-Qurannya di sini adalah tahfidzul Quran. Jadi putra-putri Bapak Ibu jika sekolah di sini itu akan dididik tentang tahfidzul Quran. Kemudian yang 2 adalah bahasa, bahasanya ada 3, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Mandarin. Kemudian yang 3 adalah teknologi atau ilmu teknologi, teknologi informatika. Itu juga diajarkan putra-putrinya di sini. Dan di sini itu adalah sekolahnya boarding. Dan di sini itu sekolahnya boarding. Kenapa dengan sekolahnya boarding? Dengan adanya sekolah boarding, di saat putra-putri Bapak Ibu masuk ke boarding, dan boardingnya itu sudah menerima dengan segala syarat COVID dan lain sebagainya, surat antigen, surat anti swab, dan dikarantina di sini, dan udah lolos karantina, Bapak Ibu udah nggak pusing tentang daring. Bapak Ibu udah nggak usah mendampingi putra-putri Bapak Ibu tentang daring. Nggak usah. Kemudian yang kedua, pembinaan karakter. Pembinaan karakter di sini bukan tentang pada saat masa sekolah formal saja. 24 jam pembinaan karakter putra-putri Bapak Ibu dipandu, dibimbing di sini. Jadi kita memenuhi kebutuhan Bapak Ibu untuk membina karakter putra-putri Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Walaupun di masa pandemi, putra-putri Bapak Ibu karakternya bisa tetap dibina. Dan Bapak Ibu bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Terus kemudian yang terakhir tentang kebutuhan zaman. Tadi udah saya sebutkan, Al-Quran, bahasa, dan teknologi. Itu adalah kebutuhan zaman yang mutlak bakal dibutuhkan oleh siapapun yang ingin berkembang lebih luas ke kancah internasional. Itu rekomendasi saya. Jadi silakan Bapak Ibu yang berminat di MA Modern Al Azhari Aji Barang, itu adalah salah satu rekomendasi saya. Dan ini adalah pola pikir saya secara pribadi dan hasil observasi saya. Jadi mungkin jika ada yang punya pendapat lain, itu wajar. Jika pendapat saya benar, silahkan Bapak Ibu bisa manfaatkan pendapat saya untuk melanjutkan atau menjadi referensi masa depan putra-putri Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda, silahkan. Itu hak Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sebuah referensi saja berdasarkan observasi dan pengalaman saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk membangkitkan pendidikan di negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih, banyak salam, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.